Kita rekam ya, Romo ya. Oke. Transfigure us, O Lord, transfigure us, O Lord. Break the chains that bind us, speak your healing word, and where you lead we'll follow. Transfigure us, O Lord. Down from heights of glory into the depths below, the love of God self-emptied, the love of God to show. You light the path before us, the way that we must go. Transfigure us, O Lord, transfigure us, O Lord. Break the chains that bind us, speak your healing word, and where you lead we'll follow. Transfigure us, O Lord. Light for those in darkness, the hungry have their fill. Glad tidings for the humble, the healing of all ills. In these we glimpse your glory, God's promises fulfilled. Transfigure us, O Lord, transfigure us, O Lord. Break the chains that bind us, speak your healing word, and where you lead we'll follow. Transfigure us, O Lord. To the holy city, Jerusalem, you go, your face set toward the ending, the cross to be your throne. Shall we journey with you and share your paschal road? Transfigure us, O Lord, transfigure us, O Lord. Break the chains that bind us, speak your healing word, and where you lead we'll follow. Transfigure us, O Transfigure us, O Lord, transfigure us, O Lord. Break the chains that bind us, speak your healing word, and where you lead we'll follow. Transfigure us, O Terima kasih, Vanessa. Silakan, Romo. Romo mesti unmute. Bisa dimulai dengan doa singkat, Yanti bisa menunjuk siapapun yang ada di sini. Saya coba, Romo, karena Baik. yang itu kali saya pernah ditodong, jadi ini hari saya berusaha siapin. Mari kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk waktu yang diberikan kepada kami pada pagi ini untuk bisa bersama kumpul untuk mendengarkan dan belajar lebih dalam mengenal Engkau Tuhan. Berilah kami masing-masing hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan telinga yang tajam untuk belajar. Tuntunlah kami Roh Kudus untuk selalu humble hingga kami mampu menerima apa yang akan disampaikan. Berkati juga Romo Subagio untuk pengajarannya pada pagi ini. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. Amen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya memulai dengan sebuah pengalaman pribadi. Saya tidak lahir di keluarga Katolik. Bahkan kakek saya itu seorang haji. Orang tua saya melakukan kesalahan dalam hidupnya karena kepingin anak-anaknya pandai, disiplin, maka disekolahkan ke sekolah Katolik. Dan saya kenal dengan banyak malaikat, anak-anak Katolik yang begitu baik, rajin, tidak nakal. Jadi saya lebih suka bergaul dengan mereka. Akhirnya suatu hari saya bertanya pada orang tua saya ingin jadi anak yang pinter, yang baik, yang rajin belajar. Boleh nggak saya seperti teman-teman saya yang Katolik? Saya juga ingin jadi Katolik. Karena ayah ibu saya tidak mempunyai kebiasaan berdoa yang sangat ketat. Mereka orang disebut apa ya, Islam abangan, di KTP Islam, tetapi sholatnya lebaran saja. Mereka mengatakan, asal kamu jadi anak pinter baik, silahkan pilih agamamu. Saya jadi Katolik. Dan saya sungguh merasa dilindungi Tuhan lewat teman-teman saya ini. Romo mute, Romo. Kok bisa kenal? Kalau saya masuk seminari dan suatu saat betul-betul jadi Romo, sedih saya tidak bisa memberikan komuni dari misa saya yang pertama kepada orang tua saya. Tapi saya tidak berani memberitahu mereka untuk jadi Katolik. Tapi akhirnya setelah melakukan kesalahan pertama mereka mengirim saya ke sekolah Katolik, mereka melakukan kesalahan mereka sendiri. Waktu saya kelas 2 SMA seminari, mereka pun jadi Katolik. Apa yang sebetulnya membuat saya dan orang tua saya dan kakak-kakak saya jadi Katolik? Kalau kami pikir-pikir, kami renungkan, sebetulnya pemahaman mengenai Allah yang baik, Allah yang mencintai, Allah yang membebaskan umat manusia dari dosa, itulah yang mendorong kami jadi Katolik. Bukan karena banyak hal, tetapi sungguh kami alami memilih berada dalam gereja Katolik seperti memilih hidup dalam cinta kasih, dalam damai, dan itu sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Orang agamanya apa dilihat dari perbuatannya. Pilihan kami itu mengantarkan kami untuk mengusahakan damai, mengusahakan kebaikan. Saya sudah lama jadi Katolik. Nah, saya kemudian kenal dengan Yanti. Saya jadi orang Katolik yang serius. Bahasa Inggrisnya seriously Catholics. Ya. Karena Yanti jualan keto bread. Ya. Ada aja, Romo.
Jadi kalau Anda ingin jadi orang Katolik harus berlangganan ini, seriously gitu. Saya endorse. Pesan Ya, sponsor ya. saya betul. Dan memang betul, saya menjadi lebih sehat karena diet gitu. Tidak sangat ketat, tapi itu selalu jadi cara hidup saya, mengurangi yang mendatangkan karbohidrat dalam tubuh. Nah, Itu belum ceramahnya soal ini dong Romo ya, iya, ini ini belum masuk ini, baru comparison between Romonya mute lagi. Lagi. Sorry, siapa yang mau nge-mute yang lain kali? Romo mute Romo, sorry. Romo masih mute. Masih mute Romo. Nggak bisa, hostnya nggak bisa unmute. Oh, Romo harus mute sendiri. Masih mute Romo. Oke. Host, Mer, help. Itu Romo ada pin kenapa ya? Itu Romo dipin, kenapa dipin? Oh, kok ada pin? Enggak dong. Kalau dipin kan karena supaya jadi selalu di Romo dia punya kamera. Oh, di spotlight. Di spotlight itu. Di Itu spotlight kan pinnya. Kok nggak bisa ini sih? Spotlight ya? Iya. Hah, spotlightnya nggak? Nggak bisa di-unmute ya, Mel? Romo mesti unmute sendiri. Ya kok nggak bisa sih? Itu unmute ya? Romo mau keluar masuk lagi. Nah, Oh, udah. Udah. Ya. Oke, ada Nah. tulisannya the host is not allowing participants to unmute themselves. Oh. Oh, Oh oke. iya. Ya saya setel. Oke, Hostnya galak. kita mulai lagi. Saya jadi lupa tadi gara-gara ngomong seriously. Katolik. Yang saya ingat cuma Katoliknya. Ya. Mari kita bicara mengenai gereja Katolik yang seringkali memberi kesan bahwa gereja kita itu lebih memperhatikan dosa daripada kebaikan Tuhan. Ambil beberapa contoh. Kalau kita mau merayakan misa atau kita sudah ada di bagian awal misa, misa selalu dimulai dengan doa tobat kan. Kata-katanya dalam bahasa Indonesia itu kan saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Lalu ada sambil menepuk dada mengatakan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Menepuknya kuat sambil batuk-batuk. Jadi kita mengakui di bagian awal misa, saya berdosa. Pengakuannya bahkan sampai 3 kali. Ini memberi kesan, rasanya kok kita suka mengakui diri sebagai orang berdosa. Kita mencintai pengakuan sebagai orang yang berdosa. Bahkan dalam judul pertemuan kita ini, kita bertanya, yang tepat itu pengakuan dosa atau pengakuan iman akan Allah Maha Baik? Karena kalau kita masuk ke ruang sakramen tobat, kita berlutut, kita ketemu Romo, yang kita lakukan pertama-tama adalah mengatakan dosa-dosa kita. Kita membuat list dosa, bahkan orang-orang Indonesia Timur itu kalau masuk ke ruang pengakuan langsung mengatakan saya berbohong kepada suami, dihitung sampai 3 kali, padahal pasti lebih dari 3 kali. Saya barusan berbohong juga, kan? Padahal
sebetulnya bohongnya karena takut pada romonya. Kalau saya bilang 2 tahun tidak mengaku dosa, romonya pasti melihat kita. Lalu kita mengatakan, saya baru mengaku dosa sebulan lalu. Dosanya apa? Saya berbohong, romonya yang dibohongi. Dan nggak jadi soal kan, karena ini pengakuan dosa pasti diampuni dosanya. Dan membuat daftar dosa mengenai diri kita sendiri itu tidak nyaman. Saya ingat waktu saya SD kalau disuruh mengantri pengakuan dosa, guru agamanya melihat kita harus mengantri, menjaga kita supaya tidak keluar dari antrian. Tapi memikir-mikirkan dosa kita, itu membuat tidak nyaman. Apalagi kalau ingat romonya galak. Sebelumnya dulu saya disuruh menyapu halaman gereja yang luas sekali. Jadi sudah dekat untuk masuk, kita pergi ke tempat lain, ke kamar kecil. Kita rasanya tidak nyaman untuk mengaku dosa. Dalam kebiasaan Katolik, itu bahkan ada mati raga. Kita tidak makan daging pada hari Jumat. Saya rasakan, saya bekerja di sebuah paroki di desa di Italia, tidak terlalu jauh dari kota Florence, antara Florence dan Pisa. Di pasturan, di rumah umat, hari Jumat itu tidak makan daging. Orang merasa berdosa kalau makan daging pada hari Jumat. Saya mengusulkan kalau begitu kita ganti dengan lobster saja, tapi mereka mengatakan lobsternya lebih mahal dari daging. Jadi kita mudah memikirkan apa yang membuat kita berdosa. Ada juga ziarah sebagai silih dosa. Jadi kalau kita berdosa, kita diberi silih, diberi ganti rugi atas dosa kita. Yaitu melakukan kebaikan ziarah, tapi ziarahnya betul-betul ziarah penuh keprihatinan. Hanya berdoa saja. Tidak boleh melakukan yang lain-lain kecuali ziarah. Sekarang ini, ziarah kan selalu diberi variasi. Kan? Ada ziarah rekreasi. Ada ziabel, kalau ke Jogja, ke Sendang Sono. Ziarah lalu belanja di Jogja, belanja oleh-oleh. Ada juga ziakul, ziarah kuliner. Ziarahnya itu kita ya? Romo ya. Iya, kita pernah itu. Ziarahnya 1 jam, kulinernya 10 jam. Oh ya, persis itu kita. Jadi kita suka yang berat-berat, yang sedih, yang muram. Bahkan di antara orang Katolik sangat disukai jalan salib yang menyedihkan. Tidak memikirkan bahwa setelah salib, Tuhan Yesus juga bangkit. Dan itu memberikan sukacita. Saya ingat teman-teman dari gereja Protestan yang bekerja bersama saya di Lembaga Alkitab, itu mengatakan, kalau gereja Katolik sangat suka jalan salib, kalau kami lebih suka merayakan cepat-cepat Natal, tanpa ada Jumat Agung, tanpa ada Sabtu sepi, tanpa ada Kamis Putih. Tetapi sekarang kami pun ikut kebiasaan yang ada dalam gereja Katolik. Hari raya itu harus disiapkan. Tapi masih banyak gereja yang langsung cepat-cepat merayakan Paskah tanpa ada penderitaan Kristus sama sekali. Kita sebaliknya. Kita sangat menyukai jalan salib yang menyentuh perasaan, apalagi pada hari Jumat Agung seringkali diragakan penderitaan Yesus, sehingga orang yang menonton pun bisa menangis dan sangat kasihan pada Tuhan Yesus Kristus. Salah satu patung yang mengaduk-aduk perasaan itu adalah patung Maria Pietà. Di Katedral Jakarta ada replikanya. Kalau kita masuk Basilika Santo Petrus di Roma, kita lihat sebelah kanan. Ada patung Bunda Maria memangku jenazah Yesus. Tidak disebutkan dalam kitab suci, tetapi sangat masuk akal bahwa itu terjadi.
seorang ibu memangku anaknya yang satu saja. Di depannya dia menunjukkan wajah haru. Pematung Michelangelo bisa menggambarkannya dengan bagus. Orang Katolik suka hal-hal yang menggerakkan perasaan yang sedih seperti ini. Bahkan pernah saya ikut sebuah retret, Romo yang memberi retret dari London itu bercerita mengenai hal yang sangat lucu. Karena di biara kami, zaman dahulu, hidup kami sangat muram. Kalau makan tidak boleh bicara. Di perpustakaan, bisik-bisik pun tidak boleh. Bahkan ada seorang teman saya yang mengatakan, jangan tersenyum. Karena dalam senyuman itu ada kuasa setan. Jadi akhirnya setiap kali saya melihat teman saya tersenyum, saya seperti melihat setan. Padahal kita kan seringkali mengatakan, begin the day with a smile. Mulailah hari dengan senyuman. Tapi kalau hanya senyuman saja, pasti jam 10 pagi langsung sudah lapar lagi. Maka begin the day with smile and good breakfast. Jadi kita ini seringkali hidup dalam sebuah gereja yang banyak penghayatannya muram, tidak gembira, banyak memikirkan dosa daripada kebaikan Tuhan. Maka orang seringkali mengatakan gereja Katolik ini punya rasa bersalah yang begitu tinggi, heavy sense of guilt. Mudah menekan dadanya sambil mengatakan, saya berdosa, saya berdosa, saya berdosa. Banyak devosinya penuh dengan perasaan sedih dan muram. Dalam bahasa Inggris bahkan kata scrupulous seringkali dipakai juga untuk arti ini. Mudah merasa bersalah, mudah merasa berdosa. Apakah kesan seperti ini bisa dibenarkan? Apakah pendapat seperti ini bisa diterima? Tidak mudah mengubah cara mengaku dosa. Kita dibuatkan caranya seperti itu. Tidak mungkin kita mengubah juga awal misa supaya kita tidak lagi mengatakan saya berdosa. Betul, kita memang orang berdosa kok. Mengapa harus mengubah yang lain? Maka mari kita tidak mengubah, tetapi memakai sudut pandang yang lain. Ada sebuah cerita yang dituliskan dalam buku Pater Anthony de Mello, The Song of Birth. Terjemahannya kira-kira demikian. Waktu muda, betapa ingin aku mengubah dunia. Namun waktu berjalan dan tidak banyak yang bisa aku ubah. Maka waktu pun berjalan dan aku semakin tua. Dan kusadari rupanya bukan dunia yang aku ubah, tetapi kusadari rupanya dunia tidak bisa aku ubah, malah banyak keadaan di dunia itu yang mengubah aku. Aku tidak bisa mengubah pasangan hidupku, aku tidak bisa mengubah anak-anakku, mereka bahkan berpendapat lain. Aku tidak bisa mengubah kesehatanku. Maka aku memutuskan untuk mengubah diriku sendiri. Dan saat itu aku putuskan, rupanya dunia ikut berubah dan berubah menjadi semakin indah. Maka mengubah diri sendiri membuat transformasi atau seperti dalam lagu pembukaan tadi, transfiguration, ikut berubah bersama Kristus. Itu membuat dunia semakin indah karena pusat dunia bukan diriku. Duniaku jalani bersama-sama. Maka mari kita tidak usah memikirkan kebiasaan-kebiasaan dalam gereja
yang sulit untuk diubah, tetapi kita memakai sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang surga, sudut pandang Allah. Mengapa kita mengatakan saya berdosa, saya berdosa? Karena saya ada di depan Allah, saya ada di hadiratnya, di hadapan Allah, Maha Besar, Maha Kudus. Kita tidak bisa lain kecuali merasa kecil. Kalau kita ini, ibu-ibu ada di sebelah, siapa wanita yang cantik di dunia atau di Indonesia? Ibu-ibu di sebelah Luna Maya. Tidak bisa kita mengatakan, saya lebih cantik dari Luna Maya. Atau ibu-ibu ada di sebelah Angelina Jolie. Saya lebih hebat dari dia. Di depan orang yang hebat, kita harus sungguh-sungguh menempatkan diri dengan baik. Kalau kita ada di hadapan Allah Maha Kudus, tidak mungkin kita sombong. Kita hanya bisa mengatakan, Tuhan Maha Kudus, saya ini banyak dosanya. Kita juga hanya bisa rendah hati kalau kita selalu sadar Allah Maha Tinggi ada di dekat kita. Masa di sebelah Allah kita masih sombong? Kesombongan itu berasal dari orang yang selalu merasa dirinya nomor satu. Allah tidak ada lagi. Maka demikian juga kita itu hanya bisa merasakan pengampunan dosa kalau kita sadar bahwa Allah itu maha baik. Dia maha rahim. Dia merciful. Cintanya untuk kita selalu dialirkan kepada kita semua. Maka kita tidak sebetulnya mudah mengakui dosa-dosa kita kalau kita tidak punya terlebih dahulu sebuah pengalaman dasar, sebuah kesadaran dasar bahwa kita semua ada di hadapan Allah. Orang yang terus-menerus sadar dia ada di hadapan Allah, dia selalu harus mempersembahkan yang baik ke hadapan Allah. Orang itu adalah orang yang beriman. Orang beriman adalah orang yang sadar dia itu selalu dipelihara Allah. Dia selalu ada di depan Allah. Lawan iman adalah kesombongan. Saya nomor satu, saya paling hebat. Tidak perlu ada Tuhan dalam hidup saya. Maka seringkali tidak kita sadari, kita itu menjadi sombong kalau kita terlalu banyak menceritakan diri sendiri, bukan menceritakan kebaikan Allah yang kita alami. Nah, iman kita berasal dari iman akan Allah yang maha baik. Pertobatan kita juga harus mulai dari iman akan Allah yang maha baik. Perilaku kita berbuat baik, itu juga harus mengalir dari kesadaran Allah yang maha baik. Moralitas kita juga harus selaras dengan iman akan Allah yang maha baik. Maka seringkali kita sebagai orang Katolik merasa heran kalau kita mengatakan Allah maha besar, tetapi setelahnya kita secara politik mengatakan orang itu darahnya halal, boleh dibunuh. Orang berdoa, tetapi setelahnya membunuh orang lain dengan mengatakan Allah maha besar. Orang itu memuliakan Allah, tetapi setelahnya mengirim roket, memakai senjata untuk membunuh orang lain. Iman kita itu adalah iman akan Allah maha baik, Allah maha rahim, dan yang kita lakukan dalam hidup
mewujudkan kebaikan dan kerahiman Allah. Itulah sebabnya kita tidak cepat mengatakan kita mengaku dosa. Sekarang bahkan Gereja Katolik meminta kita pelan-pelan meninggalkan kata itu, walaupun sulit sekali kan. Kalau kita pergi ke gereja menjelang hari besar, seringkali kan kita mengatakan, aku ke gereja mau mengaku dosa. Atau kita mengatakan pengakuan dosa saya terakhir sudah sekian lama. Sebetulnya lebih tepat kita mengatakan bukan pengakuan dosa, tetapi mengaku iman. Allah Maha Baik. Atau kita mengatakan ini bukan sakramen pengakuan dosa, tetapi sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat, sakramen kerahiman. Karena yang kita akui bukan dosa-dosa kita saja. Yang kita akui terutama adalah bahwa Allah Maha Baik. Allah kita penuh cinta kasih. He is merciful. His love is abundant. Cintanya untuk kita melimpah luar biasa. Dan setelahnya, barulah dosa kita letakkan pada belas kasih-Nya. Mana kira-kira lebih nyaman? Masuk ke ruang sakramen tobat, ketemu Romo, dan langsung meneliti dosa-dosa kita. Rasanya muram, tidak gembira. Atau kita di dalam ruangan itu merenungkan kebaikan Tuhan Yesus, berterima kasih karena Dia begitu baik, begitu penuh kerahiman terhadap kita semua. Mana lebih nyaman kalau kita punya teman yang setiap kali ketemu kita tersenyum, menyapa, ramah, penuh kebaikan, bertanya kapan kita bisa keluar makan bersama, kita catat yuk jadwal kita, bisa jalan bersama-sama. Dia begitu baik. Atau ketemu teman yang sedikit-sedikit mencerca, mengkritik cara berpakaian kita, selalu melihat yang buruk dalam diri kita. Menemukan yang baik, mengatakannya itu lebih nyaman, lebih memberi semangat. Maka menjadi tugas kita, pertama-tama kita itu sebagai orang Katolik tidak menempatkan dosa sebagai yang pertama, tetapi menempatkan Allah Maha Baik, Allah yang penuh cinta kasih, pertama-tama dalam hidup kita. Dan dosa-dosa kita harus kita tempatkan setelah kita sadar bahwa Allah itu Maha Baik. Jangan memikirkan dosa dahulu, pikirkanlah kebaikan Allah, dan dosa-dosa kita itu kita persembahkan kepada Allah Maha Baik. Kebaikan itu punya daya mempertobatkan. Semua kisah pertobatan dalam Perjanjian Baru selalu mulai dengan kebaikan Tuhan. Silahkan Anda ingat kisah mengenai pertobatan Sakyus. Diceritakan dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Sakyus ini pemungut cukai. Dia menarik pajak dari orang-orang Yahudi, orang-orang di Yerusalem, diserahkan kepada penjajah orang-orang Roma. Maka dia dibenci. Orang Yahudi tidak boleh memakai mata uang yang ada gambarnya kaisar. Karena memasang wajah orang dalam mata uang, dalam patung, tidak cocok dengan keyakinan Yahudi. Sama seperti tradisi Muslim yang tidak memperkembangkan seni patung. Nah, Sakyus ini memegang banyak uang koin, diserahkan kepada orang-orang Roma sebagai pajak.
maka dia dibenci oleh orang-orang Yahudi. Yesus tidak membencinya. Waktu melihat Sakeus, penuh kasih dia mengatakan, Sakeus, ayo turun dari pohon. Jangan kepengen melihat saya, lalu naik pohon turun. Hari ini saya ingin menumpang di rumahmu. Kita boleh membayangkan Tuhan Yesus dengan baik ngobrol dengan Sakeus. Penuh cinta kasih, dia memahami kesulitannya sebagai orang yang dibenci oleh bangsanya. Dan apa yang terjadi setelahnya? Diberi kasih dan kebaikan oleh Tuhan Yesus, Sakeus mengatakan, saya sekarang berbalik. Kalau dulunya saya mengambil uang orang-orang Yahudi, sekarang saya akan mengembalikan 4 kali lipat. Sakeus berubah, bertransformasi, bertobat. Apa penyebabnya? Karena dia dilempari batu, dia dianggap berdosa, karena dibenci? Tidak, dia berubah karena kebaikan Yesus yang berkunjung ke rumahnya. Contoh lain lagi, Petrus. Petrus itu dalam tradisi Katolik dihayati sebagai paus yang pertama. Orang hebat bukan? Paus. Dia dipercaya sebagai pemimpin para murid Yesus. Bahkan kalau kita pergi ke Roma, basilikanya pun disebut Basilika Santo Petrus. Dan ada patung besar Petrus yang memegang kunci kerajaan surga. Tetapi Petrus yang hebat ini juga adalah orang yang lemah. Dia tetap manusia yang bisa berdosa. Waktu dia mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau Mesias, Engkau tidak boleh menderita. Tuhan Yesus tersinggung dan mengatakan, saya ini ditugaskan oleh Allah Bapa supaya menderita di dunia untuk menemani kamu yang menderita. Kalau kamu tidak menginginkan saya menderita, kamu membelokkan kehendak Allah Bapa. Hakikat setan itu adalah segala sesuatu yang membelokkan kehendak Allah. Maka Petrus dibentak Yesus dengan perkataan setan, enyahlah kau setan. Di Injil Lukas bab 22, Petrus, paus yang pertama ini pernah menyangkal Yesus. Tidak hanya sekali, 3 kali. Seorang guru disangkal muridnya tentu sedih sekali. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Lukas menceritakan setelah disangkal, Tuhan Yesus memandang Petrus. Memandang itu sama dengan melihat, memperhatikan. Tuhan Yesus masih punya hati terhadap Petrus, maka dia memperhatikan. Biasanya kalau kita marah, kita benci, kita mengatakan, saya tidak mau lagi melihat kamu. Kalau kita punya musuh dan kita berjumpa dengan dia di mall, saya lihat dia berjalan ke arahku, maka aku tidak mau melihat. Aku jalan, tiba-tiba lihat dia. Aku tidak kepingin ke kamar kecil, aku langsung masuk kamar kecil daripada melihat dia. Tapi Yesus tidak benci, tidak marah, dia hanya memperhatikan Petrus yang menyangkalnya. Dan diperhatikan oleh Tuhan Yesus, diberi hati, tetap diberi kasih. Petrus menangis terseduh-seduh setelah ayam berkokok 3 kali. Apa yang membuat Petrus bertobat? Karena dia dimarahi Yesus? Bukan. Karena tetap diperhatikan, diberi hati Yesus yang Maha Kudus. Nanti Injil Yohanes masih menceritakan Petrus ini ditanya Yesus, Simon Petrus, apakah kamu masih mencintai aku? Orang yang sudah menyangkal Yesus masih ditanya, kamu masih punya cinta tidak? Simon Petrus mengatakan, ya Tuhan Yesus, saya mencintai kamu.
Jawaban Petrus ini sebetulnya tidak sempurna. Kalau kita belajar bahasa Yunani, Yesus bertanya mengenai agape, cinta yang ilahi, cinta yang sempurna. Petrus menjawab dengan kata filia, cinta manusiawi, cinta yang terbatas. Tapi kendati cintanya terbatas, tetap dia dicintai Yesus. Diutus untuk mengembalakan domba-domba. Apa yang membuat Petrus ini bertobat? Karena dia sadar akan cinta Yesus yang sangat besar. Kita ambil contoh lain lagi. Dalam Injil Lukas bab 15 juga ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayahnya belum meninggal dunia. Anak ini sudah ingin meminta warisan. Seorang teman pendeta dari Malang mengatakan, dalam tradisi keluarga kami, anak ini dibilang puthau. Saya tidak tahu artinya, tapi saya masih ingat dia mengatakannya dengan sangat mantap. Kurang ajar, anak ini kurang ajar, durhaka. Orang tuanya belum mati, masih sehat, dia sudah ingin warisannya. Ini kan seperti mengatakan, papa kok nggak mati-mati sih? Gitu. Aku udah butuh hartamu. Jadi betul, kurang ajar anak ini. Tetapi ayah ini begitu baik, dia berikan hak warisan anaknya. Dan segala sesuatu yang didapat dengan sangat mudah, umumnya juga akan hilang dengan mudah. Anak ini berfoya-foya, sampai akhirnya dia kehabisan seluruh uangnya, lalu dia masuk dalam keadaan sangat terpuruk, sangat buruk. Dia harus bekerja di kandang babi. Dia bahkan makan makanan babi. Orang Yahudi tidak boleh bersentuhan dengan babi. Jadi situasinya sudah sangat parah. Orang ini hidup dalam kenajisan, makan makanan tidak halal, dan itu harus dijalani. Dalam keadaan menderita, dia ingat akan kebaikan ayahnya. Maka dia memutuskan pulang. Nah, Injil Lukas menceritakan dengan bagus. Anak ini mau minta maaf, tapi belum sempat minta maaf, ayahnya, bapak yang baik, ini diceritakan seperti ini. Ayahnya melihat anak titik kecil makin besar, dia tahu itu anakku yang hilang, yang pergi dari rumah. Maka ayah ini lari kepada anaknya. Seorang kaya Yahudi biasanya memakai jubah warna bludru, ungu, lambang kekayaan. Maka berat kan. Tapi ayah ini berlari, berarti dia kan tidak memperhatikan keselamatannya. Atau kalau dia, kita bayangkan, ayah ini pasti tahu bagaimana lari tetapi tidak jatuh. Caranya seperti apa? Kalau Anda diajak resepsi pakai long dress, lalu tiba-tiba ada pengumuman, ada kebakaran. Anda pakai high heels, pakai long dress, apa yang Anda lakukan? Pasti Anda akan mencincing ke atas pakaian Anda untuk lari. Anda lepas high heels Anda untuk lari. Itu kan pasti kalau difoto lalu masuk Instagram pasti nggak indah kan. Pakai long dress keren-keren, tapi dicincingkan ke atas, lalu menenteng juga sepatunya. Nah, ayah ini melakukan hal yang tidak indah. Demi apa? Demi anaknya. Kita bisa membayangkan, anaknya lama hidup di kandang babi, makan makanan babi, pasti bau babi juga. Dan baunya tidak enak. Babi itu hanya enak kalau dipanggang. Ya. Tapi anak ini kan hidup bersama babi. Bau sekali, ayahnya memeluk, menciumi, begitu bahagia bahwa anaknya kembali.
Dan ini sebuah kisah pertobatan yang bahagia. Anaknya belum sempat minta maaf, ayahnya sudah melimpahi dengan kebaikan yang luar biasa. Pertobatan kita harusnya disadari kebaikan Allah Bapa yang berlimpah seperti itu. Maka mari kita juga hidup dengan sebuah cara pandang surga. Cara pandang Allah, yaitu bahwa Allah berbuat baik terus-menerus kepada kita, selalu ingin melindungi kita, selalu ingin menyelamatkan kita, selalu menghendaki kita semua bahagia dan baik. Ada sebuah kata kuno dalam bahasa Inggris, sinonim dari blessing. Terjemahan Indonesianya berkat. Kata ini adalah kata benediction. Kalau kita pergi ke Roma, lalu ada acara berkat dari paus, dikatakan papal benediction. Lebih banyak dikatakan ini daripada kata papal blessing. Benediction, sebuah kata yang berasal dari kata Latin benedictio, arti dasarnya itu adalah kata-kata yang baik. Kata dictio, dictionary, itu kata-kata. Buku yang isinya banyak kata-kata, itu dictionary. Bene, dari kata bonus, artinya baik. Kalau kita di Roma lalu tanya, come va, apa kabar? Orang akan menjawab bene, bene, artinya baik. Maka benediction artinya mengatakan yang baik, mewujudkan harapan yang baik, melakukan yang baik, merencanakan yang baik. Seperti dalam misa di bagian akhir ada benediction, ada berkat. Mengatakan yang baik, bahwa kita ini dilindungi Tuhan, diberkati olehnya. Dan kebaikan ini punya daya luar biasa. Kebaikan bisa mengubah orang. Kebaikan itu bisa melakukan transformasi. Seperti dalam kisah-kisah pertobatan. Sakyus bertobat karena kebaikan Tuhan Yesus. Petrus yang pernah dibentak dengan kata iblis, yang pernah melakukan dosa besar menyangkal Yesus, berubah karena kebaikan Yesus. Maka dalam sakramen tobat, kita tidak pertama-tama melakukan confession of sins. Sakramen tobat itu adalah confession of faith, bahwa Allah Maha Baik dan kebaikannya itu bisa mengubah kita semua. Setelahnya baru dosa, kita sadari. Kita tidak pertama-tama mengaku dosa, tapi mengakui Allah Maha Baik, Allah Maha Rahim, dan dosa kita letakkan setelahnya. Saya ingat sebuah cerita, ada seorang bapak yang baru saja menjadi Katolik. Dan setelah baptisan, dia dipestakan oleh istrinya dan anak-anaknya yang jadi Katolik. Orang-orang yang hadir itu bertanya, Pak, Bapak ini kan baru saja jadi Katolik, ayo dong cerita. Tebak-tebakan, nanti kalau bisa menjawab, saya kasih sepeda. Bapak itu ditanya, masih ingat enggak Yesus itu lahir di kota mana? Bapak itu mencoba menjawab, di mana ya? Di Nazaret kan Yesus itu anak dari keluarga kudus dari Nazaret. Tapi kayaknya bukan.
apa ya yang pakai bet? Dia lupa kata Bethlehem. Maka dia bingung dan mengatakan, aduh kasih saya pertanyaan yang lain deh. Jangan Yesus lahir di mana yang lain. Lalu Bapak ini ditanya lagi sama orang lain. Masih ingat tidak nama ibu dari Maria? Mertuamu namanya siapa? Mertua Yesus. Mertua Yesus. Kok mertua Yesus? Mertuanya Yosef. Mertua Yusuf. Itu siapa? Ana, Benedikta atau siapa? Aduh, waktu pelajaran agama saya nggak diajar mengenai siapa nama orang tua dari Maria. Lalu orang mulai tertawa. Bapak ini piye toh? Bagaimana sih? Baru saja dibaptis kok sudah tidak tahu banyak hal. Dan Bapak ini mengatakan, betul. Sampai sekarang saya tidak tahu banyak mengenai gereja Katolik, mengenai banyak ajarannya. Tapi yang ini pasti saya tahu. Saya dulu itu mudah mabuk. Kalau saya pulang ke rumah, malam-malam saya ada dalam keadaan mabuk. Istri saya takut, maka tidak mau mendekat kepada saya. Anak-anak saya begitu tahu saya pulang langsung masuk ke kamar dan mengunci kamar mereka. Kalau saya marah, akhirnya terjadi keributan di rumah. Semua orang tidak bahagia, saya yang menimbulkan situasi tidak nyaman di keluarga juga menjadi tidak bahagia. Itu dulu waktu saya belum kenal Tuhan Yesus. Tetapi setelah saya kenal Tuhan Yesus, Dia baik, Dia penuh cinta kasih, Dia menginginkan saya berubah. Sekarang lain. Saya pulang ke rumah dan istri saya langsung menyambut saya dan bertanya mau minum apa, kopi atau teh. Anak-anak saya langsung tahu saya pulang. Mereka keluar dari kamar dan mencium tangan saya. Jangan tanya yang macam-macam, saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa Yesus itu mencintai saya. Dan itu mengubah hidup saya, mengubah hidup keluarga saya. Jadi rupanya Bapak ini sadar Allah Maha Baik. Dulu dia hanya memikirkan dirinya sendiri, kenikmatannya, minum sampai mabuk. Sekarang dia memikirkan cinta kasih Allah dan itu mengubahnya. Itu yang dia tahu, Allah mencintai saya, mengubah saya, dan mengubah keluarga saya. Kata-kata Paus waktu membuka tahun kerahiman ilahi sekitar 5 tahun lalu seperti ini. Mercy is the very foundation of the church life. Belas kasih, cinta kasih Tuhan harus menjadi dasar paling mendalam dari kehidupan gereja. Yang muncul dari seluruh kegiatan gereja dalam rupa kelembutan kasih yang ditampilkan dalam kehidupan gereja, yang dikotbahkan, yang dijadikan kesaksian dalam hidup sehari-hari adalah cinta kasih ini. Tidak boleh ada sesuatu yang tidak disertai dengan kasih Tuhan. Bahkan Paus juga mengatakan, masih menambahkan, gereja adalah tempat di mana semua orang yang masuk ke dalamnya harus mengalami bahwa dia dicintai Tuhan. Dia diterima apa adanya juga sebagai orang berdosa. Gereja harus menjadi tempat di mana semua orang dicintai dan diampuni. Kalau demikian, maka marilah
kita ini pertama-tama memikirkan Allah Maha Baik. Dan pikiran ini membawa kita bahagia, membuat kita tersenyum, membuat kita hidup damai, membuat kita menjadi pewarta kabar gembira. Kabar gembira adalah bahwa Allah mencintai kita, menerima kita, memberikan belas kasih, Dia merciful. Ini membuat kita bahagia. Dan tidak kita pikirkan pertama-tama dosa kita, tidak kita katakan yang buruk mengenai hidup manusia. Pertama-tama, mari kita teguhkan keyakinan Allah Maha Baik. We confess our faith, Tuhan Maha Baik. Setelahnya barulah kita confess our sins. Karena kita ada di hadapan Allah, Maha Kudus dan Maha Baik, dosa tidak kita pikirkan yang pertama. Kebaikan Allah, itulah yang kita katakan yang pertama. Terima kasih. Mari kita berbincang-bincang, memberi kesaksian satu sama lain. Saya paling bahagia tuh Romo ini hari. Nah, and you like to smile. Siapa yang tidak pernah melihat Yanti tersenyum, kan? Selalu kalau ketemu kan senyumnya, ketawanya diberikan kepada kita. Bahkan kalau kita nggak ada pun dia sering tersenyum sendiri di kamarnya. Itu rada-rada Romo. Kok Romo tahu? Kata Iwan kan. Aduh. Iya Romo, saya dari dulu paling takut masuk ngaku dosa. Duh. Ya. Sutrisno. Semua orang pasti merasa tidak nyaman kalau mengaku dosa. Why? Karena langsung kita cepat-cepat memikirkan dosaku, kesalahanku, kita bikin daftar. Sama aja kan kalau kita ketemu orang, kamu kayaknya belum mandi, kamu bau. Kamu lecek, kamu rambutmu awut-awutan. Kan membuat kita nggak nyaman kan, mendingan kamu pulang deh daripada ngomong jelek begitu. Tapi kalau ada teman yang selalu mengatakan, kamu kelihatan manis banget pagi ini, bajumu keren banget loh. Saya pernah lihat baju kayak gini di Lafayette, di Paris, padahal kita belinya di Tanah Abang. Itu kan membuat kita senang, kita selalu dikatakan yang baik. Sampai ke galeri Lafayette, Romo. Kalau kita masuk dalam gereja, suasananya harus diubah. Ketemu Romo di ruang pengakuan, jangan ngomong mengenai dosa. Maka kita harus mengubah caranya. Jadi kita tidak mengaku dosa, tapi curhat kepada Tuhan. Tuhan, saya tuh kepengen jadi orang baik, tapi kok selalu gagal ya. Jadi kita lebih curhat daripada mengaku dosa. Karena curhat itu kan dilakukan karena kita percaya kan, kita didengarkan Tuhan Maha Baik. So we can change the way we confess. Tapi juga karena Romo-Romo zaman sekarang kan nggak galak-galak kayak Romo zaman dulu kali. Ya. Romonya sekarang yang takut dimarahi umat. Kalau dulu kan umatnya yang takut dimarahi Romo. Iya, saya ingat dulu. Aduh, lagi zaman sekolah kayaknya kalau ketemu Romo atau ketemu suster kayaknya mau ngumpet aja. Galak-galak dulu. Silahkan, mari kita berbincang-bincang. Ada pertanyaan nggak ini? Sebentar kita lihat di chat. Pertanyaan Romo, kalau saya lagi mengagumi, lagi meresapi, sungguh kerasa banget gitu bedanya Romo. Setelah Romo menyatakan bahwa masuk ke dalam mengaku dosa adalah mengakui, bukan mengakui dosa, tapi mengakui kebaikan Allah. Itu kebesaran Allah ya. Iya, jadi saya merasa, aduh iya ya. Jadi, aduh bagus banget Romo, terima kasih Romo. Jadi merasa nyaman banget gitu loh. Memang
sebetulnya itu ya Romo yang harus kita itu. Jadi bukan perasaan takut, bukan perasaan apa, tapi rasa nyaman, rasa damai gitu ya Romo. Iya, Terima karena kasih sekali Romo. Allah baik banget sama kita. Iya. Itu contohnya Yanti tuh ya Romo. Iya, betul. Dua lagi. Aduh. Sekali Romo. Benar-benar Romo mau tanya Romo, kalau kita masuk ke ruang confession, kita pengen ekspres, kita tuh sangat gembira sekali ketemu Allah, kita merasakan kebaikan Allah, tapi begitu masuk kan udah langsung ada teks yang pengakuan saya yang terakhir kapan, dosa-dosa saya apa, jadi gimana cara mengungkapkan rasa syukur kita, rasa bahagia kita di ruang confession itu, Romo? Jadi don't use the text. Jadi nggak usah perhatikan teks itu, tapi kita curhat. Anda datang ke seseorang, curhat padanya. Itu karena Anda percaya kan padanya. Saya nggak mau cerita saya yang rahasia ini diemberin, dijadikan cerita ke siapapun. Aku percaya, aku cerita. Nah, sakramen tobat harus mulai dari kepercayaan bahwa Allah Maha Baik. Maka aku sebenarnya curhat, Tuhan, saya ini sebenarnya kepengen sayang sama suami dan anak-anak saya. Cuman kenapa ya saya tuh susah banget gitu, mencintai pasangan hidup saya. Anak-anak saya gede-gede punya ide yang macam-macam. Saya berusaha menasihati, baru 1 kalimat sudah dibalas 20 kalimat. Suami saya kalau saya ngomong mengatakan, ya saya emang dari dulu orangnya begini. Jadi saya mohon kekuatan. Itu kan sebenarnya kita tidak bercerita dosa, tapi di balik cerita itu kan ada kepercayaan bahwa Allah Maha Baik tetap akan mencintai aku yang lagi susah ini. Karena sulit mencintai istri, suami sulit mencintai anak-anak. Tapi kalau kita mengatakan dosaku adalah 1, dan saya marah pada suami sampai saya menggebrak meja. Saya minta anak-anak kalau nggak nurut sama mamahnya, ya udah kamu tinggal di rumah saja. Itu kan langsung menuduh diri sendiri ya. Tapi orang yang percaya pada Allah kan bercerita bahwa dia berjuang dalam hidupnya, tapi sadar bahwa Allah itu tetap mencintai aku, memeluk aku, memahami aku. Jadi sebenarnya teksnya bisa kita ubah. Bukan menjadi confession of sins, tapi confession of faith betul-betul. Caranya ya curhat. Bisa-bisa kalau saya jadi nggak berasa berdosa terus-terusan, Romo. Iya, malah Romonya yang curhat ke Yanti malah. Habis dikasih hati ya minta ambil rempelo, ambil Ya. semuanya Romo ini. Mungkin Tapi Romo ya, kan waktu kalau kita pertama masuk itu kan udah kayak ada formulanya gitu untuk mau apa aja gitu. Jadi kesannya tuh kayak very structured gitu. Jadi kalau mau curhat tuh juga dari mana mulainya gitu kan? Kan biasa kita the last time I have my confession is like berapa bulan yang lalu, God forgive me for my sins, this gitu loh. Jadi untuk mulai curhatnya tuh gimana mau? Pakai kata actually gitu. Selalu bisa. Bahkan sebetulnya ada seorang kardinal dari Milan, Kardinal Carlo Maria Martini, sudah mengusulkan sejak dulu. Formula ini harus diubah. Tapi formula itu tidak mengikat kita walaupun teksnya ada. Jadi kita bisa mengubahnya. Toh nanti keluar juga dosa-dosaku. Gitu. Kukatakan, tapi saya mulai dengan kepercayaan kepada Allah. Jadi dalam kepercayaan pada Allah Maha Baik itu, aku sadar akan segala kekuranganku. Tapi kan enak kan, kalau kita itu mulai dengan omongan Tuhan sayang aku,
Tuhan memberiku banyak berkat hingga saat ini, tapi entah kenapa gitu ya, saya itu masih sulit mengampuni kesalahan suamiku. Itu kan saya tidak mulai dengan judgement bahwa saya berdosa, tapi mulai dengan kebaikan Allah yang akan menguatkanku supaya aku mengalirkan pengampunannya kepada pasangan hidupku. Lebih releasing, lebih ringan, lebih melegakan daripada langsung bikin penghakiman aku berdosa. Bisa lama dong Romo pengakuan rekonsiliasinya Romo. Bisa sambil ngopi Romo. Ya bisa juga gitu. Justru aneh, saya kasih pengalaman saja. Saya kerja di Pisa yang waktu musim panas dipenuhi oleh turis-turis dari banyak daerah di Italia. Ini paroki pinggir pantai. Saya disuruh oleh pastor kepala saya, kamu duduk saja di sekitar gereja sambil baca buku, nanti pasti akan banyak orang datang. Dan betul, orang dari pantai masih pakai pakaian seadanya, kadang-kadang bahkan pakai bikini, deket saya langsung dikasih handuk, mengaku dosa. Itu kan suasananya santai. Mereka tidak juga langsung cepat-cepat mengakukan dosa. Tetapi ya itu, waduh, masa memberi pengakuan dosa di pinggir pantai gitu kan. Orang-orang mendapatkan pengampunan, romonya yang jadi berdosa. Gitu kan. Karena lihat pemandangan yang tidak harus dipandang. Aduh. Kan melihat nggak berdosa ya, asal jangan ada pikiran. Ya betul, jangan. Jangan mulai deh. Tapi ada sebuah kisah. Daud itu mulai berdosa hanya karena melihat. Kan? Tapi betul, dia tidak mau berhenti karena dia ada di loteng di lantai atas lihat Batseba lagi mandi. Nah, sebetulnya kan dia bisa turun ke loteng kan? Tetapi dia ingin tahu wanita itu siapa. Sudah diberitahu oleh tentaranya itu Batseba, istri Uria, panglima perangmu. Harusnya kan berhenti kan karena sudah punya suami. Tapi Daud ingin berkuasa sebagai raja, panggil dia ke istana. Akhirnya terjadilah perselingkuhan Daud dengan istri Uria yang namanya Batseba itu. Lalu bisa berkembang lagi. Daud memanggil Uria supaya pulang dari perang, tapi Uria nggak mau kan. Saya tentara, teman saya berperang, masa saya pulang ke rumah, dia tidur di luar rumah. Nah, akhirnya Uria dibuatkan surat supaya terbunuh dalam perang. Kan? Dosanya mulai dari apa ya? Daud yang tidak sengaja melihat wanita mandi. Bahkan dalam bahasa Ibrani itu menarik karena ada kata kerja yang justru predikatnya yang bukan objeknya yang aktif. Jadi tidak dituliskan dalam kitab suci Daud melihat Batseba yang sedang mandi. Kalau itu terjadi Daud salah. Tapi dikatakan nampaklah di mata Daud Batseba yang sedang mandi. Yang aktif kan bukan. Nggak sengaja berarti. Ya. Jadi nggak sengaja lihat. Ya, jadi Batseba ini nampak di mata Daud. Jadi siapa yang berdosa? Daud atau Batseba? Kan susah sekali. Jadi Daud dapat rezeki nomplok, tapi dia ngikutin keinginannya itu. Dan itu yang membuat berdosa. Dosa seringkali berkembang dari hal-hal yang kecil-kecil karena tidak dikontrol, lalu menjadi semakin besar. Contoh lain, dosanya Kain dan Habel. Kan hanya karena
karena Kain cemburu, marah pada adiknya Habel kan. Mulai dengan hal sederhana. Dia diingatkan Tuhan, Kain, hati-hati, dosa sudah mengintip kamu. Kuasailah dosamu. Diajak bicara Tuhan, Kain tidak menjawab, malah mengatakan rencananya sendiri. Mari, adikku kita pergi ke Padang. Lalu di Padang, Habel adiknya dibunuh. Dia ditanya Tuhan, saya beri kamu adik, sekarang di mana adikmu? Dan Kain ini menjawab, saya nggak tahu. Dia masih menambah lagi, memangnya saya satpamnya adik saya. Jadi dosanya berkembang kan dari iri hati, kemarahan, ketertutupan pada Tuhan, pembunuhan, pembohongan pada Tuhan, penolakan tanggung jawab terhadap saudaranya. Jadi dosa selalu berkembang dari hal kecil-kecil kalau tidak dikontrol. Maka salah satu cara mengontrol menerima sakramen tobat atau masuk dalam komunitas seperti ini. Kalau kita punya komunitas orang-orang baik, kan ada yang mengingatkan kita. Dan selalu tersenyum, seperti Yanti. Romo, tadi Romo cerita, jadi Romo jadi Katolik karena salah orang tua ya, Rom? Salahnya orang tua saya. Tapi akhirnya mereka melakukan kesalahan mereka sendiri, mereka jadi Katolik juga. Saya bisa memberi komuni waktu saya misa pertama kepada mereka. Oh, that's beautiful. Oke, ada pertanyaan lain nggak? I guess nggak ada yang bertanya, Romo. Iya betul. Ini kayaknya malam Natal. Gitu ya. Silent night, holy night. Silent night. Biasanya berisik Romo ini grup. Saya yang nanya di Romo. Silahkan. Kalau dalam confession itu kita apakah mengeneralkan type of sin atau spesifik cerita, Romo? Kita kalau kita hanya ngomong general, kita tidak mengatakan sebenarnya situasinya kan. Kalau kita cerita, kita kan bisa lihat perjuangan kita. Saya ini sudah berjuang untuk mengatasi dosa saya ini. Tapi semua orang pasti punya kegagalan dalam hidupnya. Saya cerita saja. Masa Prapaskah, sebelum Paskah, biasanya tidak banyak perkawinan di gereja. Tidak dilarang sebetulnya, tapi sungguh dibatasi. Nah, ada satu kenalan saya ingin menikahkan anaknya di Bali. Saya tanya uskup Bali, berani nggak memberkati? Wah, saya ini buat peraturan untuk paroki-paroki. Jangan terima perkawinan di masa Prapaskah. Tapi kalau di kapel saya, oke lah. Maka di kapel keuskupan di Bali dilakukan upacara misa pernikahan. Setelah itu, uskup dan saya diundang untuk resepsi di Nusa Dua, di pinggir pantai, makan dan seterusnya. Waktu makan, saya tanya ke uskup-uskup, sudah ngaku dosa masa Prapaskah belum? Romo ini nanyanya aneh-aneh. Emang ada apa? Bapak uskup ini kan hari Jumat. Bapak uskup kan tulis surat ke umat kan, jangan makan daging ini. Bapak uskup sudah makan daging ayam habis 1 potong. Saya berhenti karena ingat ini hari Jumat. Jadi dosa saya lebih kecil dari dosanya Bapak uskup. Langsung Bapak uskup mengambil napkinsnya, ditutupi di tempat dia makan karena tulangnya masih kelihatan kan. Waduh, kalau difoto masuk Facebook
cilaka saya gitu kan. Karena saya nulis surat malah saya langgar sendiri gitu. Jadi semua orang bisa berdosa, uskup pun bisa berdosa. Saya juga berdosa, lebih kecil dari uskup karena baru 1 gigitan saya ingat. Ini hari Jumat, pantang daging. Kadang-kadang dosa itu kalau kita ceritakan perjuangannya, kita selalu berjuang melawan dosa-dosa kita. Nah, bedanya orang yang bertobat itu tidak kalah terhadap dosa. Biarpun romonya sudah bosan mendengarkan dosa-dosanya, tapi orang yang di depanku ini kan dia berjuang, dia tidak kalah terhadap dosa, dia tidak mau menyerah. Nah, kalau kita sudah tidak mau mengakui kesalahan kita, tidak rendah hati di hadapan Tuhan, sebenarnya kan perjuangannya nggak ada. Dan hidup itu justru indah karena diperjuangkan. Kita salah, tetapi berusaha untuk berubah lagi. Kita jatuh dalam dosa, tapi kita bangkit dan bisa jadi orang yang lebih baik lagi setelah sadar akan dosanya. Maka jangan terlalu kering mengaku dosa. Ceritakan kebaikan Allah, ceritakan perjuangannya, curhat-curhat sedikit, itu membuat suasananya menjadi lebih indah. Romo, saya rasa Romo diutus sama romo-romo lain ya, karena mereka tuh dengerin orang ngaku dosa udah umpet kali. Enggak. Iya, soal sorry Romo, silakan. Kalau kita ngaku dosa itu kan ngantrinya panjang, Romo. Ya. Kalau kita curhat dan panjang itu kan nggak enak sama yang nunggu gitu, Romo, di luar gitu. Jadi berarti kalau sarannya Romo tadi, kalau dalam pengakuan dosa itu bukan cuma sebagai list of sin kita yang begini-begini, tapi juga dengan curhat berarti Romo ya. Jadi kalau kita buat list bisa panjang banget dan nggak lengkap kan, maka pilih saja satu kekuranganku yang membuat aku harus berjuang terus dalam hidup. Sebenarnya list itu menjadi tidak perlu karena akan panjang sekali kalau kita ceritakan seluruh dosa kita. Tapi dosaku yang paling, bukan pakai istilah dosa ya, apa sih yang sebetulnya aku perjuangkan dalam hidupku? Aku ingin jadi orang baik, tapi tidak selalu berhasil. Jadi apa yang membuat aku ini saat ini tidak bahagia? Itu kan kita akhirnya curhat kan, saya nggak bahagia karena relasi saya sedang buruk. Saya tidak tenang dalam hidup saya karena saya rupanya ambil yang bukan hak saya. Jadi kita tidak cerita saya mencuri gitu. Kita kan setelah mencuri itu kan juga ada perjuangan batin kan. Ini kan harusnya nggak saya lakukan. Jadi curhat kita itu bisa berupa apa yang membuatku tidak bahagia, apa yang membuatku tidak damai saat ini. Nah, di situ pasti ada dosa-dosa kita. Tapi diceritakan tidak dalam sebuah suasana penghakiman, kan? Tapi diceritakan dalam sebuah latar belakang, aku yang seperti ini tetap dicintai Allah, walaupun aku galau, walaupun aku lagi susah. Romo, saya tuh pernah Tati udah selesai belum? Silakan berisik di sini, go ahead. Romo, saya tuh pernah diajarin sama Romo lain bahwa kalau ngaku dosa, kalau nggak komplit, bukannya nggak komplit, kalau saya pilih gitu loh Romo, itu nggak aci. Jadi berarti pengakuan dosa saya hari itu tuh ya nggak benar gitu, karena ada yang saya pilih nggak mau diakuin gitu loh. Jadi kalau mau ngaku dosa tuh harus komplit plit gitu loh. Benar. Tapi gini, kita tidak mau mengakui kan karena kita berjuang kan. Kayaknya kalau saya ngomong belum selesai dosa, ya, kalau saya ngomong dosa itu berat untuk saya. Saya belum admit, saya masih berjuang untuk proses menerima
kesalahan itu. Tapi itu kan sudut pandangnya karena aku melihatku sebagai dosa. Tapi kalau aku cerita, ini loh Romo yang membuatku tidak bahagia dalam hidupku sekarang ini. Ini loh yang membuat aku sekarang ini tidak damai, galau. Itu dosa akan masuk di dalamnya. Tanpa harus disebut itu dosa. Kan ada istilah yang saya pernah baca di mana gitu juga Romo, kalau misalnya kita ada setan di dalam badan kita, diusir setannya, tapi kita melakukan hal yang sama lagi tuh setannya bertujuh Romo yang datang. Tapi jadi kalau saya sorry, belum selesai. Jadi kalau saya misalnya saya udah ngaku dosa, tapi saya masih melaksanakan lagi, berarti kan itu setan lagi, itu setannya rame-rame dan mau masuk ke dalam saya. Saya mendingan jangan ngaku dulu dong, ntar aja tunggu beres. Tapi kalau saya lihatnya begini, manusia dengan struktur psikologisnya akan cenderung melakukan dosa yang sama. Saya sadar bahwa makan berlebihan itu membuat saya tidak sehat. Dan kalau saya tidak sehat, saya sebenarnya kan tidak bertanggung jawab juga pada hidup yang diberikan Tuhan. Saya tidak bertanggung jawab juga kalau saya sakit pada keluarga saya. Jadi saya sudah punya pendapat dasar, saya harus makan sederhana. Tapi karena saya lahir di keluarga yang suka makan, itu akan jadi dosa saya terus-menerus sampai mati. Jadi bahwa saya mengaku dosa bukan berarti bahwa saya tidak akan melakukan dosa itu lagi, kecuali yang besar-besar. Kan? Kalau saya hari ini korupsi 1 triliun, saya masuk penjara, saya sadar, saya akui dosa saya ini. Ya saya jangan melakukan lagi. Gitu kan. Itu dosa-dosa besar. Saya masuk penjara karena membunuh orang. Akhirnya saya mengakui, saya memang salah, saya khilaf sampai membunuh orang. Jangan dilakukan lagi. Tetapi kan ada dosa kecil-kecil yang memang sudah jadi tabiat saya, jadi perilaku saya. Habit, ya betul. Jadi kalau saya ini merasa bahwa makan yang tidak sehat itu dosa, tapi saya seringkali melakukannya akan jatuh dalam dosa yang sama lagi. Itu artinya kalau saya datang, saya mengatakan saya tidak menyerah pada habit saya ini. Saya akan mengubah habit saya menjadi habit yang baik. Tapi susahnya pasti ada. Kita akan selalu melakukan dosa-dosa yang sama. Dan kalau kita melakukan bukan artinya kita mengundang setan. Tapi karena aku disentuh oleh Tuhan, sehingga aku berani mengakukannya. Iya kan kalau saya ngaku dosa, saya minum 1 botol alkohol, besok minggu depannya datang lagi 7 alkohol, kan bingung dong. Ya, oh ya malah untung dong. Kalau saya minum semua enggak. Aduh, ini ada pertanyaan dari Ria Romo. Ya. Sebelum bisa evaluasi, saya tetap harus berusaha memahami apa hal-hal yang belum betul dalam diri saya. Berarti perlu ada acuannya juga ya. Mau misalnya 7 original sins sebagai acuan awal. Acuan awal itu adalah whatever you did, you are loved. Jadi sebesar apapun dosa kita tetap dicintai Allah. Bayangkan, dosa kita kan nggak sebesar dosa Paus pertama, Petrus kan. Kita nggak berani menyangkal Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita harus sadar, aku dicintai Allah seperti dia mencintai Petrus, dia mencintai Maria Magdalena, dia mencintai Paulus. Nah, dalam keadaan itu, aku datang. Jadi aku tidak meneliti dosa-dosaku saja dengan referensi apapun. Tapi aku meneliti hidupku itu berdasarkan kebaikan Allah. Maka sebetulnya salah satu cara supaya kita itu bahagia dalam hidup,
Salah satu cara supaya kita itu dihindarkan dari dosa adalah kemampuan menyadari kebaikan Tuhan. Being grateful, being thankful, itu adalah sebuah sikap dasar kita ini dijauhkan dari hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Latihannya sederhana. Kalau kita mau tidur, doa kita itu adalah doa berterima kasih kepada Tuhan. Jadi sebelum tidur jangan memikirkan yang banyak lah. Cukup satu hal saja yang membuat kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Maha Baik, hari ini aku sehat, aku bisa makan kenyang, aku bisa kumpul-kumpul sama keluargaku, teman-temanku. Kalau kita memikirkan Tuhan yang baik, tidur kita lebih nyenyak. Karena hati kita itu sudah didatangi oleh kebaikan Tuhan. Dan kita pasti lebih tenang, lebih bahagia, lebih nyenyak. Coba kalau mau tidur, Anda ingat teman yang bencinya luar biasa sama aku. Ingat utang yang belum dibayar-bayar, kan malah nggak bisa tidur. Kan? Aku hanya ingin mengatakan terima kasih atas satu kebaikan Tuhan saja. Maka tidurku lebih nyenyak. Kalau kita ketemu teman, kita mulai dengan kebaikan. You look so beautiful. Kamu kelihatan cerah sekali pagi ini. Itu bisa membuat kita berubah kan karena kebaikan. Maka kalau kita ingin dijauhkan dari dosa, kita harus atau kita dibuat tidak menyerah pada dosa-dosa kita. Jadilah orang yang baik, orang yang sadar akan kebaikan, orang yang mewartakan kabar baik. Jangan banyak ngegosip, tapi banyak memuji orang. Walaupun kadang-kadang agak-agak gombal-gombal sedikit, tapi katakanlah yang baik kepada teman. Ya, daripada sedikit-sedikit ngomong yang buruk, mengkritik. Gitu. Walaupun yang dikritik banyak sekali, tapi jangan dikatakan kalau orang sendiri tidak meminta. Jadi kemampuan menyadari yang baik, mengucapkan syukur, terima kasih, menjauhkan kita dari dosa. Baik, Romo, terima kasih. Tapi saya kalau muji nggak gombal. Gimana gombalnya? Nggak, saya nggak gombal, Romo. Silakan, Hera. Boleh tanya, jadi kalau umpamanya kita pilih hanya satu yang paling mengganggu hidup kita, jadi kalau dosa-dosa kecil yang lainnya juga udah dimaafin tanpa perlu dimaafin. Bahkan dosa-dosa kecil yang tidak kita akukan, itu pun kalau kita berdoa, apa Tuhan tidak mengampuni? Nanti deh, saya ingat, saya pernah punya video Paus yang mengatakan, kalau kita ini dalam doa, karena kan di masa pandemi, banyak orang tidak mengaku dosa. Karena kan coba bayangkan di ruangan tertutup, gitu kan. Orang yang datang bisa datang tanpa gejala COVID, romonya juga bisa batuk-batuk karena sudah terinfeksi COVID, bahayanya besar sekali. Maka Paus mengatakan, kalau kita berdoa kepadanya, lalu kita sadari kebaikan Allah, kita sadari juga kekurangan-kekurangan kita, apakah Allah tidak mengampuni? Walaupun itu bukan sakramen tobat, bukan sakramen confession ya, tetap Tuhan mengampuni, tetapi itu bukan sakramen dan tidak jadi soal, tidak harus sakramen kok, tetapi sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita, sesuatu yang kuperjuangkan untuk membuatku damai dan lega, pantaslah dilakukan dalam situasi yang sekarang ini. Jadi nggak usah pengakuan itu lengkap, cukup 1-2 hal yang memang jadi ganjelan dalam hidupku. Itu sudah merupakan hal yang sah. Kasih Mo. Jadinya sekarang lebih gampang kayaknya mengaku dosa. Iya. Iya, gue juga. Besok saya ngaku dosa ya, Romo. Sip.
Pakai wine ya, Romo. Romo, Yuliana, Romo mau tanya, itu kalau misalkan kalau kata pastor kita suruh pakai pakaian yang sopan, tapi saya lihat masih ada berapa yang nggak sopan, Romo, ke gereja, itu termasuk dosa nggak, Romo? Agak susah ya, makanya sulit sebetulnya, sulit membuat judgement bahwa orang dengan situasi tertentu ada dalam keadaan dosa. Kata-kata itu harus disampaikan dengan sebaik-baiknya, tidak menyinggung perasaan. Bayangkan di Jakarta ya, orang berasal dari macam-macam latar belakang dan kebiasaan. Ada yang berpakaian dengan sangat sopan, ada yang habis ke gereja mau ke mall, maka pakai pakaian yang praktis kan, yang ketat-ketat. Gitu kan. Yang di belakangnya sampai merasa terganggu kan, saya mau terima Christ body, gitu kan, tapi di depanku malah what a body, gitu kan. Itu pernah dikatakan, dan ada yang difoto, dan kalau orang diberitahu, kamu pakaiannya nggak sopan, orang tidak akan ke gereja lagi, karena menurutnya itu baik-baik aja kok, nggak mengganggu orang lain. Ini sopan kok, menurut kamu nggak sopan, gimana? Saya ingat saya pernah kerja di satu paroki di New York, dekat sekali dengan Metropolitan Avenue, di daerah Queens. Saya ingat karena pengumuman mengenai pakaian, itu disampaikan dengan bahasa yang membuat kita tersenyum. Gitu kan. Misalkan, kalau kamu suka spaghetti, go to Italian restaurant, but never wear spaghetti in the church. Gitu kan. Jadi orang ketawa kan, ada gambar spaghetti. Jadi ibu-ibu kalau musim panas jangan pakai spaghetti ke gereja, gitu kan. Lalu short is good for homily. Jadi kalau homilinya musim panas itu pendek-pendek, itu bagus lah, umat nggak usah ke gereja romo-romo. But never wear short to the church. Jadi short itu untuk homili bagus, tapi jangan dipakai untuk ke gereja. Itu kan membuat orang yang lewat baca dan ketawa kan, nggak ada yang tersinggung sama sekali. Nah, butuh cara menyampaikan dengan sopan, dengan hati-hati supaya orang tidak tersinggung. Karena setiap budaya pasti punya cara berpakaiannya sendiri. Pendidikan juga membuat orang berpakaian dengan cara yang lain. Ini soal yang harus disampaikan dengan penuh kehati-hatian. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Romo, saya mau nanya. Silakan. Ya, kadang-kadang itu saya kalau pengakuan dosa, saya mengakukan dosa yang sama. Jadi misalnya, saya bingung bagaimana mengidentifikasikan dosa. Jadi yang disebut dengan dosa, maksud saya tuh misalnya dosa seperti apa yang berat, ya, dan klarifikannya seperti apa, Romo. Kadang-kadang tuh saya melihat bahwa oh ya udah waktunya pengakuan lagi, dan waktu saya ke sana saya merasa bahwa ya dosa saya ini misalnya nggak sabar sama anak-anak, marah sama suami, nggak sabar sama suami, tidak menjadi contoh yang ibu yang baik buat anak saya, misalnya seperti itu. Jadi dosa-dosa seperti itu diakukan dan jadi seperti rutinitas aja, Mo. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana saya mengidentifikasikan dosa yang perlu saya lakukan. Ya, baik. Pada akhirnya seorang ibu akan melakukan tanda petik dosa yang sama. Kalau dia nggak sabar sama suami, itu kan memang kita harus ngomong bawel sama suami, sama anak-anak kan. Itu akan jadi selalu kesalahan dan dosa kita yang sama. Kita tidak akan berdosa itu kalau kita bisu kan. Mau ngomong sama suami nggak ada kata-katanya karena nggak bisa ngomong kan. Tapi kita ini bisa ngomong, maka itu akan jadi terus kelemahan kita, kesalahan kita, ketidaksabaran kita. Maka caranya diubah. Jangan cepat-cepat mengakukan dosa saya nggak sabar sama suami, dosa saya bawel pada anak-anak.
Maka saya tadi berkata, apa yang saat ini membuatmu tidak damai dalam hidupmu? Apa yang membuatmu tidak bahagia? Apa yang membuatmu galau? Apa yang membuatmu tidak tenang? Nah, kita bisa menceritakan bukan sebagai orang yang sudah menentukan dosanya, tapi ini loh, Tuhan, aku tuh berjuang untuk jadi orang baik. Tapi tetap saya nggak merasa damai, nggak merasa tenang. Itu akan jadi obrolan yang lebih menyenangkan antara kita dengan Tuhan. Dan Romo yang mendengarkannya juga nggak bosen kan. Masa dari tadi dosanya bohong terus gitu kan. Tapi ada orang yang bisa menceritakannya dengan baik. Saya ini sungguh ingin jadi istri yang baik, jadi mamah yang baik. Tapi seringkali kalau lihat anak-anak nakal, saya akhirnya jatuh di dalam ketidaksabaran. Maka suasana akan jadi lain. Kalau kita sekali lagi curhat, bukan mengaku dosa. Dalam curhat kita selalu ada dosa-dosa kita. Tapi kita menceritakan dosa kita secara lain kan. Ya, mau terima kasih. Tapi curhat itu berarti isinya adalah curhat yang melihat ke dalam diri sendiri ya, Mo? Ya. Bukan misalnya curhat mengenai anak-anak yang nakal gitu, tapi yang kegagalan kita menghandle itu gitu ya, Mo? Ya. Kan seringkali kita tergoda kan mengaku dosa, tapi yang diceritakan dosa mertuaku kan. Ngomong saya nggak sabar karena mertua ini bawelnya luar biasa, kalau datang ke rumah ngatur perabotan rumahku, usulnya gini-gini, menentukan makanan yang harus dimakan untuk anaknya. Gitu. Saya kadang-kadang tanya, Ibu, yang diceritakan dosanya sendiri, jangan dosa mertuanya. Gitu kan. Tapi kita kadang-kadang lupa kan, maka curhat itu sebenarnya curhat mengenai diriku yang tidak damai, tidak tenang, tidak bahagia. Itu akan di situ pasti ada dosa-dosa kita. Terima kasih, Romo. Sama-sama. So good, Romo. Sip. Sudah hampir 2 jam. Yeah, we look at our own problem from a different angle, a different view, Romo. Thank you so much. This is very enlightening. Anyway, sebelum tutup, teman-teman, kalau kita ada info untuk love offering, Vanessa, do you want to put it up? Love offering-nya mau untuk Lentera Anak Pelangi. Udah kelihatan kan, Yan? Oke. Udah. Tolong everybody screenshot ya. Yes. When all is done, 2 more seconds. Terima kasih banyak Romo untuk pengajarannya, untuk kita domba-domba yang cerewet-cerewet ini. Thank you so much, Romo. It was really very, very enlightening. Beban saya agak ringan sedikit, Romo, untuk reconciliation ini, sakramen yang ini yang selalu menjadi. Saya nggak ngaku dosa udah lama, Romo. Takut sama Romonya. Sekarang Romonya yang takut sama Yanti. Thank you, Romo. Thank you so much. Bisa kita penutupan, bisa Romo doa penutupan untuk kita sebelum selesai, Romo. Thank you. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkaulah Allah Maha Rahim. Allah yang amat mencintai kami. Allah yang menghendaki kami bahagia dan hidup penuh damai. Putramu Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah aku? Semoga kami mampu menjawab pertanyaan Yesus itu.
kami percaya Engkaulah Allah Maha Baik. Dan segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup kami adalah mengalirkan kebaikan-Mu. Kami yakin kami hanya bisa mencintai dengan tulus kalau kami mengalami cinta kasih-Mu. Kami yakin kami bisa mengampuni dengan sungguh-sungguh karena kami dialiri oleh pengampunan-Mu sendiri. Semoga kami menempatkan Engkau sebagai satu-satunya Allah, Allah Maha Baik, dan kami pun menjadi baik karena-Mu. Berkatilah kami, lindungilah kami dalam kesehatan, dan jadikanlah kami orang-orang yang bahagia karena dialiri berkat-Mu. Tuhan memberkati kita dan keluarga yang kita cintai, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makasih, Terima Romo. kasih. Thank you. Terima kasih Romo. Sama-sama. Thank you Romo Bagio. Terima kasih Sama-sama. Romo. Sampai di Terima sini. kasih Romo. Thank you Romo. Saya Terima lift kasih ya. Romo. Sampai Iya. jumpa. Silakan Thank you, Romo. Yanti. Romo, sampai jumpa Romo. Bye. Ya, aku udah satu deh. Lu mau ngaku dosa lo sama gue? Oh, but it's very Bagus good. banget. Thank you, bagus It's banget. very enlightening ya message-nya ya. Kita nggak pernah kepikiran gitu loh. Jadi banget ya. It's very good. Nggak kepikir kalau mengakui dosa itu sebetulnya mengakui kebaikan Tuhan. Aduh, so beautiful ya. Jadi aku Biasanya tadi kita takut ya. kepikirnya tuh jadi bayangin tuh. Kalau kita lagi masuk terus mikirin cintanya Tuhan, mungkin dosanya yang tadi cuma mau ngaku 1 bisa 15 tuh. Lebih banyak lagi yang keluar ya. Banyak lagi loh, gila. Bagus banget Yan, thank you so Iya, much. Bagus ya the process of it ya jadinya ya. Iya. It's an eye opening. It's an eye opening. It's not like Iya. one gitu. Tinggalan 30 menit tuh awalnya. Oh direkam kok tadi, direkam. Oh iya. Waktu New York tadi kebetulan langsung. Oh, iya, kita mulainya 10:05 udah mulai tadi. Oh, oke. Ya. Nanti saya dengar. Ya, senang pokoknya. Thank Thank you. you. Okay, Thank you Thank all. It was Semua, nice. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Lanjut, Cing. Iya. Makan, jangan lupa makan. Siska. Tadi gimana? I missed it. Ya, Rosario biasa. Tapi we need to make a form. Bikin form untuk petition sama Thanksgiving. Jadi tiap minggu bisa didoain gitu. Siapa yang that's good. Ya. Oke. So bisa dimasukin. jadi intercessions ya, benar-benar intercessions. Iyalah, sudah waktunya. Okay, that's nice. Okay. Yanti, thank you Yanti. Thanks Tante Denti, thank you. Tadi Tante dengerin dari permulaan? Enggak, telat. Bagus deh Tante si Romo. Ada rekamannya kalau Tante mau nanti. Oke. Thank you semua. Tante, good to see you Tante. Thank you. Oke sis, dah. Thank you ya. Nah, napping. 4:30, Bu. Dah.